Pernah ngerasa nggak sih abis baca berita malah jadi capek? Atau tiba-tiba cemas, padahal nggak tahu kenapa? Nah, ini kedengerannya emang radikal banget sih. Tapi gimana kalau solusinya itu justru berhenti total ngikutin berita? Yuk kita coba bedah gagasan yang menantang kebiasaan kita sehari-hari ini. Penulis Rolf Dobelli punya perumpamaan yang pas banget nih. Katanya, berita itu ibarat gula buat pikiran kita. Rasanya emang enak, bikin nagih, tapi kalau kebanyakan ya tahu sendirilah akibatnya kan. Aneh ya, tiap hari kita tuh dibanjirin informasi. Kita ngerasa kayaknya tahu semua hal yang terjadi di dunia. Tapi, coba deh kita jujur sama diri sendiri. Seberapa banyak sih dari info itu yang benar-benar penting dan kita pahami? Kenapa kok ujung-ujungnya malah ngerasa makin nggak tahu apa-apa ya? Nah, buat ngejawab itu, kita harus sadar satu hal dulu. Berita itu ternyata bisa menipu kita. Mari kita lihat gimana cara kerjanya. Coba bayangin ada jembatan runtuh. Berita pasti bakal sibuk banget ngeliput mobil yang jatuh, cerita sedih sopirnya, wawancara saksi mata. Tapi yang dilupain itu pertanyaan paling penting. Kenapa jembatan itu bisa sampai runtuh? Nah, inilah cara berita ngalihin perhatian kita dari akar masalah ke drama sesaat. Akibatnya, ya ini, kepala kita jadi isinya peta resiko yang salah kaprah. Kita jadi lebih takut sama terorisme daripada stres kronis yang mungkin kita alami tiap hari. Lebih cemas soal kecelakaan pesawat yang jarang terjadi daripada ancaman nyata kayak resistensi antibiotik. Jadi intinya tuh gini, berita itu ngasih kita ilusi seolah-olah kita paham. Padahal isinya dangkal banget, cuma fokus ke masalah tanpa ngasih solusi. Dan ujung-ujungnya, kebanyakan cuma info sepele yang nggak bisa kita apa-apain. Oke, jadi berita itu nipu. Terus emangnya rugi buat kita secara personal apa sih? Nah, ternyata biaya yang harus kita bayar itu nggak sedikit loh. Coba deh, anggap aja berita itu kayak virus. Tujuannya cuma satu, ngebajak perhatian kita. Nggak peduli kita lagi ngerjain apa. Padahal perhatian itu aset kita yang paling berharga loh. Kerusakannya itu nyata. Pernah ngerasa nggak sih kok sekarang susah banget ya buat fokus? Nah, berita itu salah satu biang keladinya. Kemampuan kita buat mikir mendalam jadi tumpul, memori melemah, dan yang paling serem nih, otak kita tuh secara fisik beneran berubah. Kita jadi terbiasa skimming atau baca sekilas, bukan lagi benar-benar memahami. Dan ini masalahnya bukan cuma di pikiran loh, berita itu secara harfiah bisa ngeracunin badan kita. Tiap ada berita heboh yang kita baca, tubuh kita ngelepasin hormon stres. Ini bikin kita cemas dan pelan-pelan ngerusak sistem imun kita. Sekarang, yuk kita ngomongin soal waktu. Kalau misalnya kamu cuma ngabisin 30 menit aja sehari buat berita, dalam setahun kamu bakal kehilangan 183 jam. 183 jam itu seberapa banyak sih? Itu setara dengan 23 hari kerja. Artinya, setiap tahun kita ngebuang 1 bulan penuh cuma buat berita. Bayangin deh, sebulan penuh yang bisa kamu pakai buat belajar skill baru, liburan, atau sekedar istirahat. Hilang begitu aja. Oke, masalahnya serius. Tapi tenang, ada solusinya kok. Pertanyaannya, gimana caranya kita keluar dari lingkaran setan ini? Idenya simple banget kok. Nggak perlu langsung berhenti buat selamanya. Coba aja dulu eksperimen kecil. Puasa berita selama 30 hari. Cuma sebulan. Lihat dan rasain sendiri perbedaannya. Pasti susah deh di awal-awal. Kenapa? Ya karena ini tuh udah kayak candu. Kita ngerasa butuh berita biar tetap terhubung sama dunia. Padahal efek sampingnya adalah rasa cemas dan takut yang datang terus-terusan. Coba deh, renungin ini sebentar. Dari mungkin ribuan berita yang kamu baca setahun terakhir, bisa nggak kamu sebutin satu aja? Berita yang bener-bener ngebantu kamu ngambil keputusan penting dalam hidup? Susah kan? Oke, kalau kamu tertarik buat nyoba, ini nih langkah-langkah praktis buat mulai puasa berita kamu. Caranya gampang. Pertama, hapus semua aplikasi berita di HP kamu. Beneran, hapus aja. Terus, berhenti langganan koran. Unfollow semua akun berita di medsos. Terakhir, ganti homepage browser kamu ke situs yang, ya gitu-gitu aja, yang jarang update. Intinya, putus semua aksesnya. Terus, waktu luangnya diisi apa dong? Gini, ganti aja kuantitas dengan kualitas. Daripada tahu sedikit tentang banyak hal, mendingan kita pahami satu hal secara mendalam. Baca buku, pelajarin sejarah, ikutin rasa penasaranmu yang asli, bukan rasa penasaran yang didikti sama berita. Dan akhirnya, hasilnya gimana? Kayak apa sih hidup tanpa semua berisiknya berita itu?
Hasilnya, wah, kamu bakal ngerasa jauh lebih tenang, punya lebih banyak waktu, pikiran jadi lebih jernih, lebih dalam, dan akhirnya lebih kreatif. Kamu nggak lagi jadi penonton pasif dunia, tapi mulai benar-benar berpikir. Ingat nggak, salah satu alasan kita baca berita kan biar ngerasa terhubung. Ternyata ada cara yang jauh lebih sehat dan lebih baik. Coba deh habiskan waktu di alam. Rasa terhubung sama dunia yang kita dapat dari sana, itu jauh lebih nyata dan menenangkan daripada koneksi palsu yang kita dapat dari layar. Dobelli nyimpulinnya dengan kalimat yang nusuk banget. Kalau kamu mau nemuin solusi yang itu-itu aja, ya bacalah berita. Tapi kalau kamu mau cari solusi baru, jangan baca berita. Jadi, pada akhirnya pertanyaannya balik lagi ke kamu. Kalau kamu berhasil merebut kembali waktu dan perhatian yang selama ini dicuri oleh berita, kira-kira apa yang bakal kamu lakuin dengan semua itu?